Oke, hi everyone. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu tipe soal dalam IELTS reading, yaitu matching sentence endings. Jadi nanti kita akan belajar apa itu matching sentence endings. Kemudian kita akan belajar cara mengerjakannya, jadi strategi untuk mengerjakan tipe soal ini. Kemudian kita akan latihan mengerjakan menggunakan tipe soal ini. Jadi sebelum kita mulai videonya, perlu diingat bahwa jika saya menyebutkan teks, itu merujuk ke passage-nya. Jadi apa itu passage? Passage adalah bacaan yang ada di dalam IELTS reading. Jadi ada passage, kemudian ada pertanyaannya. Passage kalau bisa dibilang itu sama seperti artikel atau bacaan. Kemudian jika saya merujuk ke teks, bisa juga saya merujuk ke passage-nya atau teks dalam pertanyaannya. Jadi jika saya bilang teks, itu merujuk ke passage dan atau ke teks dalam pertanyaannya. Oke, sebelum kita belajar tipe soal ini, pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya yang terkait dengan strategi atau teknik membaca dalam IELTS reading, yaitu teknik skimming, scanning, dan closed reading. Kemudian kalian harus menggunakan laptop ketika mengerjakan latihan, karena bacaan font atau hurufnya lebih kecil, jadi lebih baik kalian menggunakan laptop agar kalian lebih mudah mengerjakan soalnya. Oke, sekali lagi sebelum kalian memulai menonton video ini, pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya, yaitu terkait dengan strategi atau teknik membaca skimming, scanning, dan close reading. Oke, jadi apa itu matching sentence endings? Jadi matching sentence ending adalah kalian mencocokkan, jadi ada kalimat, kemudian kalian cocokkan akhirannya dari kalimat itu seperti apa. Jadi seperti yang kalian lihat di layar, ada soal, kemudian ada pilihan A sampai F, itu adalah endings. Jadi kalian pilih salah satu dari akhiran kalimat tersebut. Jadi per soal nanti ada kalimat dan kalian pilih ending atau akhiran yang sesuai untuk soal tersebut. Jadi seperti yang kalian lihat, ada soal, kemudian ada endings A, B, C, D, E, F. Itu adalah endingsnya atau akhirannya. Jadi kalian pilih salah satu. Misalnya untuk soal nomor 31, kalian pilih dan kalian tulis hurufnya yang paling sesuai A, B, C, atau yang lainnya. Oke, strategi untuk matching sentence endings. Yang pertama adalah kalian pahami instruksinya. Jadi kalian diminta untuk mencocokkan kalimat dan akhiran dari kalimat tersebut. Jadi kalian cari jawabannya di dalam passage. Kemudian yang perlu kalian lakukan adalah kalian baca soalnya dengan teliti. Jadi kalian pahami soalnya terlebih dahulu, kemudian kalian kenali keywords-nya dari soal tersebut. Jadi apa itu keywords? Keywords adalah kata kunci atau kata penting yang menunjukkan apa yang diinginkan dalam soalnya. Jika terdapat nama atau tempat atau tahun atau istilah yang unik, yang berbeda, maka fokuslah pada kata tersebut, karena kalian bisa menggunakannya untuk keywords. Atau kata-kata yang lainnya yang menunjukkan apa yang diinginkan dalam soalnya. Oke, untuk mengerjakan soal ini kalian perlu menggunakan teknik membaca. Jadi apa teknik membaca itu? Teknik membaca adalah kalian menggunakan cara tertentu yang kalian bisa gunakan untuk menghemat waktu kalian dalam mencari jawaban di dalam passage. Contohnya adalah kalian bisa menggunakan teknik scanning atau skimming atau close reading. Untuk mengerjakan tipe soal matching sentence endings ini, kalian bisa menggunakan teknik scanning. Jadi apa itu teknik scanning? Teknik scanning adalah kalian mencari kata kunci dari soal, kemudian kalian cari di dalam passage-nya.
Jadi kalian menggunakan kata kunci untuk menemukan informasi yang kalian perlukan untuk menjawab soalnya. Jadi kalian menggunakan teknik scanning ini untuk mengerjakan soal di awal atau soal yang pertama dalam matching sentence endings ini. Kalian perlu pertama lakukan adalah kalian temukan keywords di dalam soal, kalian identifikasi keywordsnya, kemudian kalian cari di dalam passage-nya, dan kalian cari keywords di dalam passage tersebut, kemudian kalian temukan. Setelah kalian temukan, baca kalimat-kalimat di sekitar keywords tersebut untuk menemukan informasi yang sesuai untuk menjawab soal yang kalian sedang kerjakan. Oke, sebelumnya kita akan latihan scanning. Di sini ada teks dan tugas kalian adalah cari kata kunci dari soalnya. Jadi pertanyaannya adalah when was Tesla Motors founded? Kalian cari keywords Tesla Motors dalam passage. Syaratnya adalah kalian scan kata per kata dalam teks ini dan temukan kata Tesla Motors. Saya akan berikan waktu selama 30 detik. Setelah kalian temukan, kata kuncinya ada di paragraf yang kedua, line yang kedua. Jadi kalian bisa lihat ada kata Tesla Motors di sana yang saya beri garis warna hitam. Kalian juga bisa menemukan jawabannya dengan membaca kata-kata di sekitar keywords yang sudah kalian temukan itu. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 2003. Jadi untuk soal yang pertama, untuk matching sentence endings ini kalian bisa menggunakan teknik scanning. Kemudian untuk soal kedua dan selanjutnya kalian bisa menggunakan close reading. Jadi kita akan latihan menggunakan teknik scanning dan close reading ini untuk mengerjakan soal matching sentence endings. Jadi apa itu teknik close reading? Jadi kalian bisa menggunakannya dengan cara membaca passage dengan teliti. Jadi kalian bisa menggunakan teknik close reading ini untuk soal yang kedua dan seterusnya untuk soal tipe matching sentence endings. Sekali lagi, kalian perlu mengetahui bahwa kalimat yang ada di soal dan kalimat yang ada di dalam passage berbeda karena diparafrasekan. Jadi apa itu parafrase? Parafrase adalah kalian akan menemukan kalimat dalam bentuk yang berbeda tapi memiliki makna atau arti yang sama. Jadi kalian pahami bahwa kata-kata dalam soal dan kata-kata atau kalimat di dalam passage akan terlihat berbeda karena diparafrasekan. Jadi kalian perlu memahami makna yang ada di soalnya dan makna yang ada di dalam passage-nya. Untuk tipe soal matching sentence endings ini, informasi yang diberikan urut. Jadi soal, misalnya soal 1, 2, 3, 4, 5, nanti akan urut informasinya diberikan di dalam passage-nya. Jadi urutan awal kalimat atau sentence beginnings yang ada di soal nanti akan diberikan urut di dalam passage-nya. Jadi kalian akan lebih mudah menemukan jawaban untuk menjawab tipe soal matching sentence ending ini karena informasi untuk kalimat untuk yang ada di dalam soalnya itu urut diberikan di dalam passage-nya. Sekarang kita akan latihan mengerjakan matching sentence endings. Jadi seperti yang kalian lihat,
ada soal, kemudian ada passage. Jadi ketika kalian menjawab soal, kalian mengerjakannya nanti per soal. Jadi baca satu soal, kemudian kalian cari jawabannya di dalam passage. Setelah dijawab, kemudian lanjut ke soal berikutnya. Oke, sebelumnya kalian harus pahami instruksi atau perintah yang diminta dalam soalnya. Instruksi untuk latihan soal ini, seperti yang kalian lihat, yang ada di layar. Jadi kalian harus mencocokkan setiap kalimat dengan akhiran yang sesuai. Jadi ada pilihan A sampai F, dan kalian tulis salah satu opsi A sampai F di kolom jawaban kalian. Oke, sekarang kita lanjut dengan membaca soalnya. Setelah membaca instruksi, kalian baca soalnya terlebih dahulu. Jadi kita akan latihan mengerjakan untuk soal nomor 31. Jadi kalian baca dan pahami untuk soal ini. Seperti yang kalian lihat, itu soalnya. Jadi pahami statement yang ada di dalam soalnya, jadi makna yang ada di dalam soalnya kalian pahami. Kemudian kalian kenali keywords yang ada di dalam soalnya. Seperti yang sudah saya berikan lingkaran warna orange, itu adalah keywords-nya. Jadi seperti yang kalian lihat, keywords untuk soal ini adalah speech, translation, dan Japan. Itu adalah keywords untuk soal nomor 31 ini. Jadi sekali lagi, bagaimana kalian menemukan keywords? Keywords adalah kata kunci atau kata penting yang menunjukkan apa yang diinginkan dalam soalnya. Jika terdapat kata berupa nama, tahun, tempat, atau istilah unik atau khusus, difokuslah pada kata-kata tersebut sebagai kata kuncinya. Oke, sekali lagi, jika kalian belum paham soalnya, kalian bisa membaca soalnya lagi dan pahami soalnya. Kemudian setelah kalian baca soalnya, kalian akan cari keywords-nya di dalam passage-nya. Jadi temukan jawaban untuk soal yang pertama ini dengan teknik scanning. Jadi untuk awalan soal yang pertama, dalam tipe soal matching sentence ending ini, kita akan menggunakan teknik scanning. Jadi kalian temukan keywords dan kalian cari di dalam passage-nya. Oke, saya akan memberikan waktu selama 30 detik untuk kalian membaca soalnya dan pastikan kalian benar-benar paham makna dari soal ini. Oke, setelah kalian membaca soalnya, kalian akan mencari jawabannya menggunakan teknik scanning. Jadi keywords yang sudah kalian baca tadi, kalian cari di dalam passage-nya. Jadi kalian bisa lihat, yang ada di layar itu adalah passage atau bacaan. Jadi kalian cari keywords dari soal nomor 31 tadi, kalian cari di dalam passage ini dengan menggunakan teknik scanning, di mana kalian menggunakan keywords dan kalian cari di dalam passage-nya. Jadi kalian scan kata per kata yang ada di dalam passage dan kalian temukan keywords yang tadi. Keywords yang tadi adalah speech, translation, dan Japan. Kalian cari di dalam passage-nya. Jadi kalian scan atau baca kata-kata dalam passage dan kalian cari keywords dari soal dan kalian cari dalam passage-nya. Yang saya beri highlight warna biru itu adalah hasil dari scanning kalian. Jadi kalian mulai baca dari awal paragraf.
kalian cari informasi yang kalian perlukan untuk menjawab soalnya dengan menggunakan keywords yang tadi, dan kalian cari di dalam passage-nya. Seperti yang kalian lihat di paragraf yang pertama, ada kata yang dari soalnya, yaitu kata speech translation dan Japan. Jadi kalian sudah menemukan keywords-nya, dan tugas kalian hanya perlu membaca kalimat di sekitar keywords tersebut untuk menemukan informasi yang kalian perlukan untuk menjawab soalnya. Saya akan berikan waktu selama 30 detik untuk kalian baca yang ada di paragraf ini, kan ada keywords dari soalnya. Jadi kalian tentukan apakah di paragraf ini ada informasi yang membahas informasi yang dari soal atau tidak. Saya akan berikan waktu selama 30 detik untuk kalian membaca di paragraf ini. Oke, setelah kalian membaca, kalian bisa mengetahui bahwa di paragraf 1 tidak ada informasi yang membahas tentang informasi yang ada di soal nomor 31 ini. Kenapa? Meskipun ada keywords dari soal, tapi tidak ada informasi yang membahas tentang speech translation methods are developing fast in Japan. Tidak ada yang membahas itu di paragraf yang ini. Kalau tidak ada informasinya, maka kalian lanjut scan ke paragraf yang selanjutnya. Seperti yang kalian lihat, yang saya beri highlight warna biru itu adalah hasil dari scan. Jadi kalian cari kata per kata kalian lihat, dan kalian cari apakah ada kata yang ada dari soalnya atau tidak. Jadi kalian scan kata-kata yang ada di passage dengan keywords yang dari soal. Jadi seperti yang kalian lihat, kalian bisa menemukannya. Jadi setelah kalian scan kata-katanya yang ada di dalam passage, kalian bisa menemukannya di sebelah kanan yang saya beri highlight lingkaran warna orange itu. Itu adalah keywords-nya dari soal. Kalian bisa temukan di dalam passage ini yang saya beri highlight warna orange. Jadi itu adalah keywords dari soalnya. Jadi ada kata voice translation dan Japan, seperti yang ada di soal. Jadi statement yang ada di sini sesuai dengan statement yang ada di soal. Jadi sekarang kalian baca informasi di sekitar keywords tersebut untuk mendapatkan informasi untuk jawaban soal nomor 31 ini. Saya akan berikan waktu 30 detik, jadi kalian tentukan akhiran untuk soal nomor 31 ini itu apa yang paling sesuai jawabannya. Apakah A, B, C, atau D, atau E, atau F? Saya akan berikan waktu selama 30 detik untuk kalian membaca teks di sekitar keywords yang saya beri highlight warna hijau itu. Jadi kalian baca dan tentukan jawabannya yang paling sesuai untuk soal nomor 31 ini.
Oke, jawaban yang paling sesuai untuk nomor 31 adalah C. Jadi statement yang ada di dalam C ini bilang bahwa but they are far from perfect. Itu sama informasinya dengan teks yang ada di dalam passage, yaitu there is still a long way to go though. Jadi itu kalian bisa baca lagi yang ada di layar. Informasi yang ada di soal nomor 31 ini kalian bisa temukan di paragraf yang kelima, dan informasinya nomor 31 ada di sana, dan kalian bisa menemukan endingnya juga ada di sana. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah C. Jadi kalian bisa menggunakan teknik scanning untuk mengerjakan tipe soal matching sentence endings ini. Jadi yang sudah kalian lakukan adalah kalian baca soalnya, kemudian kalian cari keywords di dalam soal, kemudian kalian cari keywords yang ada dari soal itu, kalian cari di dalam passage, jadi kalian scan kata per kata yang ada di dalam passage, kalian temukan keywordsnya, kemudian kalian baca informasi yang ada di sekitar keywords tersebut untuk menentukan apakah informasinya yang di soal ada di dalam passage tersebut atau tidak. Jika ada, maka kalian tentukan akhiran dari kalimat yang ada di soal tersebut. Jadi itu kalian bisa menggunakan teknik scanning untuk mengerjakan soal yang pertama ini dari tipe soal matching sentence endings. Jadi jawaban soal diberikan urut di dalam passage untuk tipe soal matching sentence endings. Jadi kalian hanya perlu melanjutkan membaca passage tanpa perlu memulai dari awal. Kalian baca dengan teliti passage-nya dengan teknik close reading. Jadi di awal tadi kita telah menggunakan teknik scanning. Untuk soal kedua dan seterusnya kita akan menggunakan teknik close reading. Kenapa? Karena jawaban atau informasi yang diberikan itu urut, jadi kalian tinggal melanjutkan membaca teks yang ada di passage-nya. Jadi kalian baca dengan teliti passage-nya menggunakan teknik close reading. Jadi close reading yaitu kalian membaca teliti isi teks yang ada di dalam passage. Jadi untuk soal yang pertama tadi kita mengerjakannya menggunakan teknik scanning. Kemudian untuk soal yang kedua dan seterusnya, kalian hanya perlu menggunakan teknik close reading. Oke, jadi sekali lagi untuk soal nomor kedua dan seterusnya, kalian hanya perlu melanjutkan membaca menggunakan teknik close reading. Yaitu membaca dengan teliti isi atau makna dari teks tersebut. Perlu diingat untuk baca satu soal terlebih dahulu, kemudian kalian cari jawabannya di dalam passage. Kemudian setelah kalian jawab, soalnya kalian lanjut ke soal yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua. Jadi soal nomor 32, kalian akan mengerjakan soal nomor 32 ini. Oke, kita akan lanjut mengerjakan soal yang kedua, yaitu soal nomor 32. Jadi selalu diingat bahwa kalian harus membaca soalnya terlebih dahulu, baru kalian cari di dalam passage-nya. Jadi soal kalian baca, kemudian kalian cari jawabannya di dalam passage. Setelah menemukan informasinya, kemudian kalian jawab soalnya, kemudian kalian baru bisa lanjut ke soal yang selanjutnya. Oke, soal nomor 32 ini adalah, TV interviews that use translation voiceover methods are successful. Itu soal nomor 32. Kalian kenali keywords-nya. Yang saya beri lingkaran warna orange itu adalah keywords-nya. Jadi keywords-nya adalah TV interviews dan voice over. Untuk soal nomor 32 ini. Jadi kalian pahami statement yang ada di soal ini. Saya akan memberikan waktu selama 30 detik untuk kalian memahami soalnya terlebih dahulu.
Oke, karena informasi yang diberikan untuk menjawab tipe soal ini adalah urut. Jadi informasi untuk soal itu diberikan urut dalam passage, maka kalian tinggal lanjutkan membaca teks selanjutnya. Jadi untuk soal yang kedua ini, karena tulisannya yang sangat kecil, kalian bisa zoom in atau pakai laptop untuk mengerjakan soal ini. Jadi kalian hanya perlu melanjutkan membaca dari kalimat yang terakhir kalian baca. Jadi kalian hanya perlu melanjutkan membaca untuk menjawab soal yang kedua ini. Jadi kalian menggunakan teknik close reading untuk menjawab soal yang kedua ini. Dari close reading, kalian membaca teliti makna atau isi dari teks tersebut, dan kalian tentukan jawabannya dengan membaca teliti teks yang kalian baca di dalam passage tersebut. Saya akan berikan waktu selama 1 menit untuk kalian menjawab soal yang nomor 32 ini. Oke, jawaban yang sesuai untuk soal nomor 23 ini adalah E. Jadi kalian hanya perlu melanjutkan membaca saja. Jadi tidak perlu scanning lagi, karena scanning kalian menggunakannya untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua dan selanjutnya, kalian hanya perlu melanjutkan membaca saja. Jadi seperti yang kalian lihat, yang ada di layar, kalian bisa menemukannya informasi untuk soal nomor 32 ini ada di kalimat setelah kalimat yang terakhir tadi untuk soal nomor 31. Jadi untuk soal nomor 32 ini jawabannya adalah E. Kalian bisa menemukan keywords-nya ada di sana. Jadi ada keywords translation system, kemudian ada interviewed on TV. Itu keywords-nya yang juga ada di dalam soal nomor 32 ini. Setelah kalian membaca informasi di sekitar keywords tersebut, maka kalian bisa menemukan bahwa dalam passage tersebut membahas soal nomor 32. Informasi untuk menjawab soalnya ada di pada kalimat yang ada kalimat translation system needs to be simultaneous. Itu kalimat yang ada informasinya untuk soal yang nomor 32 ini. Jadi jawabannya adalah A, because translation is immediate. Oke, kalian bisa lanjutkan mengerjakan soal yang selanjutnya nomor 33 dan seterusnya. Untuk tipe soal matching sentence endings ini. Jadi kalian hanya perlu menggunakan teknik close reading untuk melanjutkan membaca untuk menemukan jawaban untuk soal yang nomor 33 dan seterusnya itu. Untuk tipe soal matching sentence endings. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita sudah belajar tipe soal dalam IELTS reading yaitu matching sentence endings.
Jadi apa itu matching sentence endings? Matching sentence endings adalah kalian mencocokkan kalimat dan akhirannya untuk kalimat tersebut. Jadi nanti ada soal, kemudian ada daftar endings atau akhiran. Jadi kalian pilih salah satu dari akhiran tersebut untuk menjawab soalnya. Jadi penting juga kalian mengenali synonyms atau parafrase dari keywords yang ada di dalam pertanyaannya, karena terkadang muncul versi sinonimnya atau parafrasenya yang ada di dalam passage tersebut. Jadi kalian perlu mengenali keywords dalam bentuk parafrasenya juga. Jadi sekali lagi, kalimat yang ada di dalam soal dan kalimat yang ada di dalam passage akan terlihat berbeda karena diparafrasekan. Jadi kalian perlu memahami makna dari kalimat yang ada di dalam soal dan kalimat yang ada di dalam passage-nya. Jadi kalian bisa menggunakan teknik membaca untuk menjawab soal tipe soal ini. Jadi kalian bisa menggunakan teknik scanning dan close reading. Jadi teknik scanning adalah kalian menggunakan keywords dan kalian cari di dalam passage-nya. Kemudian ini untuk soal yang pertama, untuk soal yang awal di dalam tipe soal matching sentence endings ini. Untuk soal yang kedua dan seterusnya, kalian bisa menggunakan teknik close reading. Jadi kalian tinggal membaca teksnya dengan teliti. Jadi kalian hanya perlu lanjutkan membaca saja tanpa perlu memulai dari awal, karena informasi untuk jawaban untuk tipe soal ini adalah urut. Jadi kalian hanya perlu lanjutkan membaca saja untuk menjawab soalnya. Jadi kenapa kalian perlu menggunakan teknik scanning dan close reading? Karena kalian bisa menemukan informasi untuk soal dengan cepat menggunakan teknik scanning dan close reading. Jadi kalian bisa menghemat waktu membaca dan lebih cepat untuk menemukan jawabannya. Jika kalian belum paham tentang teknik membaca scanning dan close reading, kalian bisa menonton video sebelumnya yang membahas tentang strategi membaca scanning, skimming, dan close reading. Oke, kalian bisa menggunakan website ini untuk latihan mengerjakan tipe soal matching sentence endings. Jadi ada banyak soal yang kalian bisa gunakan untuk latihan mengerjakan tipe soal ini di dalam website ini. Okay, thank you for learning and see you in the next lesson.